Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alfa Graciani KC, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia Universitas Kristen Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lipid dan komponennya. Kita akan melihat bagaimana molekul ini menjadi pilar penting yang menjaga integritas biologis dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pendahuluan. Jadi lipid sering kali hanya dianggap sebagai cadangan lemak, padahal perannya itu setara dengan karbohidrat dan juga protein. Keunikan utamanya adalah sifat hidrofobik, jadi ia menolak air. Namun justru ketidaklaruten inilah yang membuat lipid itu mampu menjadi benteng pelindung dan pengatur struktur sel kita. Tanpa sifat ini, seluler yang kita kenal sekarang tidak akan mungkin terjadi. Secara definisi, lipid adalah senyawa organik sekarang kita masuk ke dalam pengertian lipid. hidrogen. Jadi secara definisi, karakteristik adalah utamanya senyawa adalah organik tidak yang larut tersusun dalam air, dari namun unsur memiliki alternatif karbon, tinggi hidrogen, pada dan pelarut juga oksigen. non-polar. Jadi keragaman listrik utamanya adalah tidak larut dalam air, namun memiliki yang sangat spesifik pada pelarut non-polar. Jadi keragaman strukturnya inilah yang adalah senyawa organik menjadi tersusun dari unsur karbon, menjalankan fungsi hidrogen, biologis dan yang juga sangat oksigen. spesifik dan Karakteristik esensial. utamanya adalah tidak larut di dalam air. Untuk memahami keragamannya, kita mengklasifikasikan lipid berdasarkan kompleksitas struktur dan biologisnya. Yang pertama itu ada lipid sederhana. Jadi ini meliputi lemak dan minyak atau bisa disebut sebagai trigliserida. Yang kedua itu lipid kompleks. Jadi seperti fosfolipid dan glikolipid yang membangun membran sel, serta ada lipid turunan. Jadi ini adalah hasil modifikasi atau hidrolisis seperti asam lemak dan juga steroid. Nah, sekarang kita masuk ke dalam asam lemak. Jadi asam lemak adalah unit penyusun utama bagi sebagian besar lipid. Jadi secara molekuler ia terdiri dari rantai karbon panjang yang diakhiri dengan gugus karbosil terminal atau min-COOH. Jadi selain menjadi komponen membran, asam lemak juga berfungsi sebagai sumber bahan bakar metabolisme yang sangat padat. Perbedaan fungsional asam lemak sangat tergantung oleh kejenuhan ikatan karbonnya. Jadi yang pertama itu asam lemak jenuh. Jadi dia itu tidak memiliki ikatan rangkap sehingga strukturnya lebih stabil. Contohnya itu ada asam palmitat. Yang kedua itu ada asam lemak tak jenuh. Jadi asam ini memiliki ikatan rangkap baik itu tunggal atau muva maupun ganda atau puva. Jadi variasi ini sangat menentukan wujud fisik dan titik leleh dari lipid tersebut. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat asam lemak. Jadi sifat fisik lipid dipengaruhi oleh arsitektur rantainya. Jadi titik leleh akan meningkat seiring pertambahan panjang rantai karbon. Jadi secara kimiawi, lipid dapat dimodifikasi melalui reaksi hidrogenasi, namun juga sangat rentan terhadap oksidasi atau ketegikan. Pemahaman atas sifat fisik dan kimia ini sangat vital dalam analisis biokimia. Sekarang kita masuk ke dalam lemak netal atau trigliserida. Jadi trigliserida adalah bentuk efisien untuk menyimpan energi jangka panjang, tersusun dari gliserol yang berikatan dengan 3 asam lemak. Ia disimpan dalam jaringan adiposa sebagai cadangan bahan bakar utama bagi hewan maupun tumbuhan. Jadi contoh umumnya meliputi lemak hewani dan juga minyak nabati. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fosfolipid. Jadi fosfolipid adalah komponen esensial yang menyusun membran sel kita. Jadi tersusun dari gliserol, asam lemak dan juga gugus fosfat. Keajaiban inilah terjadi pada sifat amfipatiknya. Jadi memiliki bagian kepala yang hidrofobik dan ekor hidrofobik yang memungkinkan membentuk struktur bilayer yang stabil. Selanjutnya ada sphingolipida yang menggabungkan gugus sfingosin dan asam lemak. Jadi lipid ini sangat terkonsentrasi pada jaringan saraf. Peran utamanya sangat spesifik,
tetap fungsional. Nah, untuk merangkum peran lipid dalam kehidupan sangatlah holistik. Yang pertama itu sebagai sumber energi cadangan yang sangat efisien. Yang kedua itu sebagai arsitek utama penyusun membran sel. Yang ketiga itu sebagai pelindung organ tubuh dari trauma fisik serta